Mudhof dan mudhof ilaih. Kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang bab 12 pada buku Arab yang berjudul Al-Arabiyah bin Namazij. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 12 ini. See you. Halo semuanya, kenalin aku Annalyn Zafira dengan NIM akhir 0008 dari Hidayatullah, Jakarta. Hey yo, kenalin saya Robi Dzakir Maulana dengan NIM akhir 0025 dari mahasiswa UIN Jakarta, Syarif Hidayatullah. Halo semuanya, nama saya Mumtazah Halimah Hidistia dengan NIM 11230170000058. Pada video kali ini, pada kelompok 12, bab 12, kita akan membahas lagi tentang mubtada dan khobar. Tapi, ada lagi nih yang beda. Mubtadanya ini terdapat dua kata yang digabung menjadi satu dan menjadi bermakna satu. Nah, untuk kelanjutannya kita simak ke slide selanjutnya. Bisa dilihat pada slide kali ini, yaitu mudhof ilaih sebagai mubtada, yang dimana mudhof menjadi sesuatu yang dimiliki dan mudhof ilaihnya itu seseorang atau sesuatu yang memiliki, dan khobarnya di sini tunggal. Nah, untuk mudhof itu tidak boleh al atau tanwin. Nah, untuk mudhof ilaihnya itu harus dijerkan. Kita ibaratkan dengan harokat kasroh. Nah, kita masuk ke contoh nih teman-teman. Nah, untuk contoh kali ini kita akan menggunakan kata daftaru. Daftaru di sini sebagai mudhof yang mempunyai makna buku. Dan daftaru di sini berharokat rofa domah, tapi tidak ada tanwinnya. Karena dalam mudhof itu tidak boleh dikasih tanwin. Dan kita menggunakan kata tiflun sebagai mudhof ilaih. Karena menjadi mudhof ilaih menjadi al-tifli. Nah, untuk mudhof ilaihnya menjadi daftarut tifli. Daftaru di sini sebagai mudhof, yang dimana mudhof itu sesuatu yang dimiliki, dan at-tifli ini sebagai mudhof ilaih, yang dimana mudhof ilaih itu sesuatu yang memiliki. At-tifli berarti anak itu. Nah, untuk mudhof ilaihnya kan daftarut tifli. Nah, itu sebagai mubtada dan kita khobarnya itu kasirun. Jadi daftarut tifli kasirun. Kasirun sebagai khobar, yang dimana khobarnya itu berharokat rofa atau domah. Jadi daftarut tifli kasirun itu mempunyai makna buku milik anak itu banyak. Nah, selanjutnya untuk kita menggunakan kalimat yang sama aja, tetapi ada yang istimewa nih teman-teman, yaitu kata Ismailah. Nah, daftaru tadi kan saya sudah jelaskan bahwa dia menjadi mudhof. Nah, Ismailah itu isim ghairu munsharif, yang dimana isim ghairu munsharif itu tidak boleh bertanwin teman-teman. Nah, Ismailah, kenapa Ismailah? Karena jika ada isim ghairu munsharif dijerkan atau dikasrokan, tapi tidak kasroh teman-teman, difathahkan di ujung katanya kan Ismailah. Nah, la-nya itu berharokat fathah karena dia isim ghairu munsharif yang dijerkan. Nah, untuk khobarnya tetap kita kasih kasirun, khobar itu rofa ya teman-teman. Nah, jadi daftaru Ismailah kasirun, buku milik Ismail banyak. Mufradat. Al-haza qamisun. La hadza thawbun. Hal hadza sirwalun. Na'am, hadza sirwalun. Hal tilka miknasatun. Na'am, tilka miknasatun. Hal hadza mikrofatun. Ah,
Haza firoshun. Ma hazihi? Hazihi zahratun. Ma zalika? Zalika misbahun. Hal zalika jawrabun nazifun? Na'am, zalika jawrabun nazifun. Ma haza? Haza fulusun. Hal zalika miftahun? Na'am, zalika miftahun. Contoh penggunaan mudhof dan mudhofi lain. Pertama, contoh kalimatnya adalah saubu burhana jamilun, yang dimana saubunya sebagai mudhof, burhananya sebagai mudhof ilai. Jadi saubu burhananya merupakan mubtada, kemudian jamilun sebagai khobar. Nah, kalimat selanjutnya adalah sirwalul waladi nazifun, yang dimana sirwalunya sebagai mudhof, kemudian al-waladinya sebagai mudhof ilai. Jadi sirwalul waladinya sebagai mubtada, kemudian nazifun sebagai khobar. Selanjutnya adalah pada kalimat mikna satu Fatimata jadidatun, yang dimana mikna satunya sebagai mudhof, Fatimatanya sebagai mudhof ilai. Jadi mikna satu Fatimatanya sebagai mubtada, kemudian jadidatunnya sebagai khobar. Selanjutnya adalah kalimat dalu aliyi maksurun, yang dimana dalunya sebagai mudhof, aliyinya sebagai mudhof ilai, kemudian dalu aliyinya jadi mubtada dan maksurun sebagai khobar. Selanjutnya adalah kalimat firoshu ahmada murihun, yang dimana firoshunya sebagai mudhof, ahmadanya sebagai mudhof ilai. Jadi firoshu ahmadanya sebagai mubtada, kemudian murihun sebagai khobar. Di sini ada kalimat dari kata zahrotun yang artinya bunga. Kalimatnya yaitu Zahrotu Maryama Zabilatun, yang artinya bunga Zahra layu. Di sini Zahrotu sebagai mudhof, Maryama sebagai mudhof ilaih, Zahrotu Maryama sebagai mubtada, dan Zabilatun sebagai khobar. Nah, kenapa di sini Maryama bukan Maryami pada mudhof ilaih, sedangkan mudhof ilaih harus majrur? Karena Maryama di sini sebagai isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bisa menerima kasrah dan tanwin. Jadi meskipun posisinya majrur, dia tidak akan menggunakan kasroh, tapi menggunakan fathah. Selanjutnya ada kalimat dari kata misbahun yang artinya lampu. Di sini kalimatnya yaitu misbahu Aisyata munirun, yang artinya lampu Aisyah terang benderang. Nah, misbahu sebagai mudhof, Aisyata sebagai mudhof ilaih, misbahu Aisyata sebagai mubtada, dan munirun sebagai khobar. Di sini Aisyata juga seperti Maryam tadi, yaitu isim ghairu munsharif. Nah, di sini ada kalimat dari kata jawrobun yang artinya kaus kaki. Kalimatnya yaitu jawrobu at-tolibi nazifun, yang artinya kaus kaki siswa itu bersih. Nah, di sini jawrobu sebagai mudhof, at-tolibi sebagai mudhof ilaih, dan jawrobu at-tolibi sebagai mubtada, nazifun sebagai khobar. Nah, selanjutnya ada kalimat dari kata fulusun yang artinya uang. Kalimatnya yaitu fulusu Salmana katsirun, yang artinya uang Salman banyak. Nah, di sini fulusu sebagai mudhof, Salmana sebagai mudhof ilaih, fulusu Salmana sebagai mubtada, dan katsirun sebagai khobar. Kalimat terakhir ini bisa teman-teman coba di rumah masing-masing ya. Syukran katsiran, ma'anajah fi kulli waqtin. Bye-bye. Terima kasih.